Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat Plus, bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pemirsa, Anda pasti tak asing dengan sayuran kangkung atau genjer, ya kan? Nah, kedua sayuran ini bahkan termasuk salah satu favorit keluarga Indonesia. Karena selain rasanya enak dan murah, kedua sayuran hijau ini mudah diolah dan bisa didapatkan dimanapun. Belakangan, dua jenis sayuran ini sempat menjadi topik hangat di media sosial karena dianggap bisa membahayakan tubuh bila dikonsumsi. Fakta atau mitos ya? Nah, di episode kali ini kita akan membahas kangkung dan juga genjer bersama Dr. Ngabila Salama, praktisi kesehatan masyarakat. Halo pemirsa Hidup Sehat, saya Dr. Ngabila akan menjawab keresahan teman-teman semua tentang kangkung. Oke, jadi apakah kangkung dapat membahayakan kesehatan? Itu adalah fakta. Kenapa? Karena kangkung, genjer itu adalah tanaman fitoremediator di mana dia dapat menyerap zat-zat yang ada di air tempat dia tumbuh, ya, diserap ke dalam batang, akar, dan itu bisa membahayakan jika tercemar logam-logam, terutama logam berat. Seperti misalnya timbal, merkuri, lalu kadmium dan juga arsen. Dan dampak kesehatannya itu bisa cepat atau akut dan juga bisa kronis jangka panjang. Seperti misalnya akut, teman-teman bisa mual, muntah, gejala seperti keracunan, lalu juga mencret ya, dan juga tentunya pusing, sakit kepala seperti itu. Dan kalau misalnya efek jangka panjangnya, teman-teman juga bisa merasakan seperti misalnya sering pusing berulang, lalu juga ada penurunan IQ ya, lalu juga lemah letih, lesu letoy, lemot loyo. Nah, itu juga dari bagian yang bisa teman-teman kena kalau seandainya kita salah mengkonsumsi kangkung dan sayuran-sayuran lain. Selain kangkung, genjer termasuk sumber makanan yang umum dikonsumsi oleh masyarakat tanah air. Meski rasanya sedikit getir, namun tumbuhan yang umum ditemui di rawa-rawa ini memberi sensasi rasa tersendiri bagi penikmatnya. Nah, Dr. Ngabila, apakah genjer juga termasuk tanaman yang bisa menyerap zat berbahaya? Lalu apa dampak yang bisa terjadi bila terlanjur dikonsumsi? Ya, jadi ini adalah genjer. Sama seperti kangkung, dia juga merupakan zat fitoremediator yang bisa menyerap zat-zat yang logam-logam di dalam air ya. Jadi kalau misalnya dia salah ditanam dekat industri, dekat pabrik ya, ataupun air-air tercemar, dia bisa terserap melalui akar, batang, daun, dan jika dimakan oleh manusia itu bisa menyebabkan kerusakan organ sampai ke seluler. Jadi dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki nih. Jadi bisa ada kesulitan berpikir, lalu IQ-nya menurun, kanker, ya, lalu juga gangguan ginjal, gangguan hati sebagai organ untuk mendetoksifikasi. Jadi teman-teman jangan salah untuk memilih sayuran-sayuran karena yang terbaik untuk mencegah adalah kita tidak mengkonsumsi sama sekali sayuran yang tidak jelas ditanamnya di mana. Ya, apakah dia di air-air yang tercemar seperti itu. Jadi yang terbaik kita membeli sayuran, terutama kangkung dan genjer, kalau dari dataran yang tinggi atau hidroponik atau yang amannya menanam sendiri seperti itu. Wah, ternyata penting sekali mengetahui sumber asal sayuran yang kita konsumsi sehari-hari ya, Dr. Ngabila. Pemirsa, selain kangkung dan genjer, ada beberapa sayuran lain yang juga memiliki media tanam air yang hampir mirip dengan kangkung dan genjer. Lalu, apakah jenis sayuran lain yang mungkin juga bisa menyerap zat berbahaya? Pasti pemirsa Hidup Sehat pengen tahu kan, sayuran apa sih yang juga bisa menyerap zat-zat, terutama zat-zat tadi ya, zat-zat logam berat seperti itu. Nih, aku kasih tahu. Jadi selain kangkung dan genjer, itu juga bisa daun singkong. Terus bisa juga nih, bayam bisa juga ya. Terus juga bisa sawi, aneka sawi putih. Lalu juga pokcoy, ini juga bisa loh. Dia menyerap logam-logam yang ada di air tempat dia untuk menyerap untuk nutrisi daripada si tumbuhan itu ya. Jadi harus hati-hati sekali.
Pemirsa, mencuci sebelum mengkonsumsi adalah istilah umum yang biasa kita dengar saat kita akan menikmati makanan, termasuk buah dan juga sayur. Namun, untuk mengurangi dampak kontaminasi pada sayur kangkung dan genjer, bisa nggak sih sayuran yang terkontaminasi kita cuci biasa saja, hanya dengan air mengalir saja, Dok? Jadi sayuran ini sebenarnya itu sudah mengandung logam di seluruh tubuhnya ya, ibarat kata di akar, di batang, di daunnya ya. Tapi untuk meminimalisir efek tersebut, kita nggak bisa tuh nyuci biasa aja. Yang pertama kita harus pilih-pilih dulu yang udah tua, yang dia kira-kira saat tidak sehat, ya itu kita buang. Terus cucilah dengan air mengalir, itu sampai dengan sekitar 15 menit dan bisa direndam dengan air garam dan air cuka. Itu bisa mengurangi efeknya sedikit ya. Kalau seandainya kita nggak yakin ini belinya di mana gitu. Tapi saran saya adalah kita beli di tempat yang pasti ya, ataupun kita menanam sendiri. Pemirsa, saat membeli sayuran kita harus selalu meneliti terlebih dahulu. Hidup Sehat akan kembali setelah yang satu ini, tetap di TV One.